Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Tung, halo. Halo. Udah nggak kerasa weekend lagi ya, rupa-rupanya. Aduh, kayaknya gak ada weekend nih, weekdays terus. Kalau aku sih nggak kerasa, tiba-tiba udah hari Minggu lagi aja. Teman-teman, halo semuanya. Selamat datang di kita diskusi kembali lagi bersama aku Lintang sama temanku juga Antung yang setiap minggu menemani kalian berdiskusi dan juga ngobrol-ngobrol bersama. Tung, gimana nih weekendmu? Ya, weekendku ya sama aja, sama kayak weekdays. Duduk-duduk, hujan-hujan, ya tetap lah suasananya dingin, ditemani kopi. Ya, asik banget. Tung, itu tadi sih, apa namanya, aku bener-bener kayak concern banget sih, tiba-tiba udah Minggu lagi gitu. Kayak waktu itu kayak kerasa nggak kerasa gitu loh, nggak kerasa gimana tuh coba? Gak Maksudnya, keras. maksudnya kayak tiba-tiba udah hari Kamis aja, terus tiba-tiba hari Jumat aja, terus Sabtu, akhirnya Minggu lagi, gitu. Nah, Eh, nah, nah, ini memang nggak mau sih? gimana? Iya juga ya. Lo ngerasa nggak sih kalau kayak gini nih adalah salah satu tanda-tanda kiamat nggak sih? Anjir. Apa itu apa? Kamu kerasa nggak sih kalau misalnya waktu yang tidak terasa berjalannya ini tiba-tiba waktu itu terasa cepat aja gitu itu. Itu kalau katanya aku pernah baca-baca sih Tung, itu salah satu tanda kiamat di agama kita loh. Waduh, kok bisa gitu? Ya, karena ya memang kita sudah di-spoiler ya dari Quran dan hadis gitu ya kan. Adalah salah satunya adalah waktu yang terasa tidak ini apa namanya terasa cepat sekali gitu. Eee, dan Iya terutamanya sih. juga ada ini ya, kayak bermunculan idol Idol Mas, bermunculannya Idol Master. idol pasti wow, bermunculannya Bahaya. seorang tokoh yang akan menyesatkan kita gitu. Yang kita Iya, biasa iya. di agama kita disebutnya dajjal, ya nggak sih itu? Iya, iya. Iya, benar. Itu kan ada baru-baru ini ya. Apa sih? Info apa fenomena ya semacam itulah, semacam apa? Fitnah Dajjal atau apalah itu. Tapi dia Iya, iya. nyebutnya kan sekarang sebagai juru selamat ya. Juru selamat Mas saya. Benar itu aku lupa kata-katanya itu. Itu fenomena itu sudah lihat enggak anunya, videonya? Aku pernah dengar sih Tung, ada info di bakal adanya Mesias yang muncul di Israel gitu Tung. Dia itu punya nama Yanukar Shlomo Yehuda. Shlomo berarti dia Slow-mo. ini ya apa namanya? Bukanya pelan-pelan gitu ya. I thought that sudah tak duga ya. Gitu. Nah, dia itu kalau yang aku lihat dari video dan dari sumber-sumber yang lain itu mengatakan bahwa dia itu adalah juru selamat bagi apa namanya? Dan dia kadang-kadang menjadi seorang juru selamatnya eh, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ya, ya. Kamu Dan pernah dengar ya, info-info kayak gini nggak sih tuh? Apa sih yang kamu tahu soal ini? aduh, sebenarnya sih kalau masalah-masalah kayak gini nih, apa ya, mau dibilang nyari infonya juga buat apa? Terus mau dibahas juga. Soalnya kan kita kalau misalnya nih, kita bilang pandangan dari agama sendiri nih, dari Hmm, personal lah, itu kan ya. pasti terjadi kan. Oh iya, kita kan wajib mengimani ya kan bahwa adanya tanda-tanda Ah, kiamat ini dan juga kiamat pasti terjadi. Iya. Tapi ah, kita cuma adalah generasi yang experience banget nih tanda-tandanya datang gitu. ya benar itu banyak banget tuh apa kayak ya beberapa kaum kaum netral baru yang bermunculan ya. Nah, Boleh nggak sih bilang netral?
Mereka nggak netral banget. Iya sih, tapi kan mereka bilangnya netral kan ya. Oh, itu tergantung politik mereka sih juga sih. Ya, adalah mereka Mungkin. yang nge-push propaganda. Para Ya, kelompok yang mendorong propaganda ya, kita bisa bilang. you are You are one love. tetap nggak diterusin. Tahu lah You ya, are. di World Cup kemarin si Jerman ini pakai armband, bukan, nah justru bukan armband yang merah-merah nih Tun. Warna apa? Banyak banget yang ngambek gara-gara ini apa namanya, di Qatar nggak boleh pakai atribut-atribut yang berkedok pelangi-pelangi gitu. Oh, Ya, berarti ya, aku sih nggak ngikutin ya, Jerman nggak ngerti aku. Makanya aku kayak sedikit tersesat tadi. Cuma ya memang sih Qatar kan. Qatar tuh mana ya, sih? Turki ya? ada di Timur Tengah tuh. Dia Timur ngumpul Tengah sama pastinya ya. ini, Saudi juga. Sama Gitu. Saudi. Dekat nggak sama Israel, bah? Israel mah ada di utaranya ini ya, apa namanya, Mesir, di utaranya Mesir, jadi agak jauh. Ya. Oh, I see, I see, I see. Kalau di dekat Benar-benar. situ sih ada semenanjung, apa namanya, Eropa, yang Malaka. di Oh, sana ada, Eropa. ya Eropa dong, kan Timur Iya, iya, Tengah. iya. Ada Iya, iya, iya. Turki, lalu di baratnya itu ada Iran, ada Irak juga. Tuh. Wah, Jadi kamu memang anu ya? banyak kubu di situ. Ah, Anda maps ya? Merch itu apa tuh? Maps, maps. Aku peta, aku peta. Nggak, karena aku suka geografi aja. Ya makanya Oh, apa namanya, sering-sering lihat peta juga gitu kan. Aku sering ini nih apa namanya, traveling. Wah, traveling Google Map. waduh. Traveling Google Map. Oke, bisa, bisa. Kan bisa Google Street kan sambil jalan. Klik, klik, Iya klik. dong. Maju, Sama ini nih, maju. kalau di YouTube tuh ada kayak konten-konten yang jalan-jalan di kota-kota gitu. Di misalkan Ah, kayak apa? jalan di Andalusia gitu. Wah, itu asik tuh. Terus jalan di apa namanya, kotanya Iran gitu, itu di ibu kotanya gitu. Itu ada tuh yang kayak gitu. Dan aku suka nonton. Hmm, itu gitu-gitu nggak ada yang buat konten jalan di gang Dol gitu. Terus Oh, masuk bikin. di gang jalan-jalan wisata di gang Macan gitu. Itu boleh tuh bikin tuh. Mau coba tuh. Hah? Boleh. Nah, kalau kamu ngikutin nih, kalau kamu apa namanya, ngebolehin nih, nah itu udah salah satu tanda-tanda kiamat juga tuh. Karena orang lebih Astagfirullah. gampang ngikutin maksiat daripada kebaikan. Ada tuh yang tak baca tadi apa sih 5F lah atau 5W1H Oke. itu jadi kayak si apa si Dajjal itu nyebar fitnahnya itu lewat 5F. Oh, gimana aja tuh, Tung? Jadi Boleh dong kayak cerita-cerita. ada mana sih? Ada food, fashion, Hmm? fun, Hmm? Hmm? free sex, sama Wih, film. astagfirullahaladzim. Nah, tapi itu hampir semua pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Ya, ya Cuma itu maksudnya memang sih. sudah uh, umum ya, sudah umum, sudah jadi rahasia umum kalau apa namanya, banyak orang yang melakukan yang seperti itu ya. Enggak? ya, ya, Kan film deh, udah menjadi kayak apa ya? Ya media, media zaman sekarang juga gitu. Kita nggak bisa kayak eh, apa ya, suppress hal yang seperti itu. Bahkan sudah menjadi, ada studinya ya kan, film itu. ya, ya Apalagi itu mm, apa? Balik lagi tergantung dari pelaku atau penontonnya. ya kita harus bijak aja sih gimana kita nonton Nah, apa, dan apa namanya, kita mengambil pelajaran apa dari tontonan itu. ya, itu kan Karena tadi dari food, terus film, film terus apa lagi tadi? Food, film, art, fun,
food, film, fun, free sex, sama apa tadi satunya itu? Funky. Ih, Funky. yang food ini aku Selamat bisa relate membaca loh. di Kenapa? malangtimes.com. Karena Iyalah. Apa di kenapa? 2023 ini kan kita dihadapi sama krisis ekonomi ya, Krismon. Itu dia Mm-mm. karenanya adalah kebutuhan bahan pangan yang lagi tinggi gitu. Karena yang disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, itu kan sepertinya ada celah ya di situ ya. Bahwa di mana nanti bakal ada satu tokoh yang akan membantu gitu, membantu dalam bentuk food itu tadi. Asal ada apa namanya repercussion-nya gitu, seperti kayak apa namanya? Pasti Dajjal yang kita tahu di spoiler-spoiler kita di agama kita ya. Dia kan akan membantu asalkan mereka mau mengikuti jalannya gitu kan di dalam ceritanya. Nah, Ya, mungkin bisa ya. jadi sih. Itu ada celah di situ sih. Celah. Iya sih banyak sih memang. Cuma itu kan semua sebenarnya kan balik lagi bisa diatasi kalau kita bijak kan. Nah, Siapa yang benar sekali. memberi, siapa yang membuat kita bisa hindari. Cuma Mhm. ada satu dari 5 F ini yang mungkin susah dihindari. Adalah Free sex. karena udah jadi kebutuhan ya. Nah, free sex itu kan sudah dari awal sudah negatif kan, Mbak. Bisa kita kategorikan lah, atau mungkin ada Benar. orang yang beranggapan itu ya monggo silahkan. Tapi kan dari kelima poin itu tadi kan dari fun, food, fashion, free sex, sama apa lagi tadi? Food, Film. film. Nah, itu kan 4-nya itu kan masih bisa ada yang bagus. Tapi kalau kita bahas free sex, buruk semua. Iya, memang. Ya, semua yang positif itu bisa jadi buruk sih tuh. Aku setuju Nah, sama itu. terus cara kita mengatasinya biar tidak terjerumus di free sex gimana? Iya, itu sih kembali ke pribadi sendiri ya harusnya ya. Free kan jelas jelas nggak boleh lah. Pertama ada penyakit, kedua ya bisa merusak ini ya relationship dengan pasangan kita dan lain-lain lah. Ya, Kalau yang paling punya. terutama sudah paling pasti itu penyakit sih. Itu kalau misalnya apa namanya kita udah celup-celup kemana-mana lah ya. Apa namanya? Ini kebetulan kita cowok nih ya. Kalau misalnya kita celup-celup kemana-mana. Dan apalagi kalau misalnya yang penyuka free sex itu adalah lawan jenis yaitu perempuan. Kalau udah dicelupin kemana-mana ya sudah Wah, pasti ada apa namanya repercussion. Ya hamil kah, di luar nikah, ya ada apa namanya ya penyakit tentu aja sih. Itu yang ya. paling sulit. Tapi Ya ya, yang paling sulit ya memang itu repercussion-nya dari free sex. enjoy aja ya. Ya gimana enak. Tapi gimana kalau yang pakai ad hoc atau pakai third parties? Wah ini susah nih ya, karena kita tahu sendiri kalau apa namanya obat semakin canggih ya sekarang ya. Iya, Ngasih maksudnya kalau bukan bukan ke boosternya atau ya, maksudnya kan kita tahu berita gitu kan antara lawan jenis kan, male and female, oke? Iya Nah, dong. tapi kalau ini dirubah, misal contoh male and toys, nah, itu termasuk gak sih? Ini yang aku concern juga sih sebenarnya. Jadi Itu kita tahu masuk kan gak? kemarin-kemarin itu ada apa namanya seorang pria yang menikahi anime. Kan ada orang yang memakai memuaskan hasrat seksnya dengan memakai ini ya apa namanya tertatih, memakai alat atau memakai boneka, memakai dan lain-lain. Itu yang di awal-awal dulu banget kita tahu zaman-zamannya bapak dan kakek kita tentunya itu udah dianggap orang gila ya kan. Tapi sekarang Iya. banyak loh orang yang memaklumi. Ya Itu itulah. yang bikin aku concern banget sih sebenarnya. Kok bisa dimaklumi apa orang-orang yang quote on quote gila kayak gini. Orang-orang gila ini ngapain dimaklumi? Ini kan menyimpang, ini kan
ini udah mentalnya yang kena. Nggak boleh dong dibiarin gitu aja gitu kan. Apalagi ya tentu Emotion. terutamanya free sex-nya juga. Ya, begitulah ya. Mungkin itu juga salah satu tanda-tandanya juga ya sama yang kayak kau bilang tadi kan. Iya, Akhir akhirnya zaman. free sex dijadikan apa namanya hal-hal yang biasa, hal-hal yang lumrah. Ya, Aku pernah dengar nih Tung, apa namanya dalam satu hadis orang yang di akhir zaman ini nanti memegang teguh agamanya itu seperti memegang batu yang panas, gitu. Jadi ya, katakan ada orang yang lagi free sex di jalan itu orang yang paling baik itu ngomong kalau dia itu jangan free sex di sinilah, cari tempat lah gitu. Itu yang paling baik dari orang-orang apa namanya orang-orang zaman itu. Berarti saya bobrok apa ya? Namanya itu orang yang akhir paling zaman baik ya. Masya Allah. yang melihat dan mengingatkan, Yang melihat dan bos, mengingatkan aja kayak gitu. jangan di pinggir jalan. Jangan di Itu pinggir ada jalan halte bus. dong. Cari tempat lah gitu. Itu orang yang paling baik di zaman itu. Itu Berarti orang orang yang akhir paling zaman. baik. Berarti orang-orang akhir zaman itu gimana gobloknya, gimana gimana anjingnya ya, gimana hewan Iya, mereka, gimana ya, iya, makin hewan ya, aja, ya anjing aja nggak usah hewan. beranjing ria banget lah, gitu. Gila sih, gila kalau dipikir-pikir ya. Ih, itu gue ngeri. Ya, cuma ya memang sih itu pasti terjadi lah. Cuman fenomena kayak gitu tuh, kalau aku pribadi personal ya, kalau memang sampai di zaman itu ya, ya sebisa mungkin lah tahan-tahan diri. Iya, harus dong. Kita harus saling mengingatkan juga ya, karena kita sesama saudara di dalam agama dan juga sesama dalam kemanusiaan. Kita sama-sama ngingetin Nah, kalau apa namanya ada hal-hal yang harusnya buruk itu kita tinggalkan, hal-hal yang positif harus kita tetap ikuti gitu ya kan. Nah, esensinya akhir zaman itu kan ya itu juga biar kita saling mengingatkan sesama saudara. ya akhir zaman, akhir zaman. Tapi kalau bahas akhir zaman memang kalau sama yang fenomena awal tadi si juru selamat ya, Ya. apa sih? Ya juru Mesayah itu Hmm. memang aduh, ngeri banget kaitannya apa sih? Kayak nyata tapi tidak nyata itu gimana ya? Nyata tapi tak Merasa nyata. ini ya nggak percaya banget ya kayak what the fuck gitu. Heeh. Kayak Tapi cuma kita kan apa ya kan ada juga salah satu tulisan sih yang aku baca juga nggak berani bilang itu hadis atau enggak karena aku nggak dapat sumbernya dari hadis. hmm, Kan ada yang bilang di salah satu tulisan di website kalau nggak salah di website lokal tuh di Malang Times kalau nggak salah itu kan dia bilang kalau false messiah atau dajjal itu harus muncul sebanyak 30 kali dulu baru yang aslinya muncul. Nah, jadi yang jadi pertanyaan lagi sekarang ini yang muncul sekarang ini yang keberapa? nah itu dia. Kita Apa sendiri yang di apa namanya di Indonesia sendiri sudah ngerasain Lia Eden ya. nah, itu lagi tambahannya. Nah itu dia. Ini udah 30 bukan? Jangan dong, jangan 30 dulu dong. Belum nikah nih. Tapi tidak apa-apa, bukan berarti tidak bisa nikah dong pas akhir zaman bisa aja kali. Bisa kok, bisa lah, bisa lah. Bisa lah, skui lah. Kuis, kuis, Kan kuis. kan kaum kaum wanita masih lebih banyak daripada laki-laki nanti salah satu tandanya. Salah satu spoilernya itu ya, bahwa kaum Nah, wanita lebih banyak daripada kaum jadi laki-laki. jangan jangan khawatir akan pernikahan. Justru sekarang ini tuh yang jadi khawatir, yang cantik itu nggak suka sama yang ganteng, yang cantik juga. Waduh, waduh, Yang ganteng juga aduh, nggak suka sama yang cantik, sukanya cuma yang ganteng juga gitu. Itu yang susah aduh, nih. aduh, aduh. Jadi saingannya dua orang. Iya, kita malah nambah saingan ya. Biasanya kita Sama saingan saingan sama yang anjir. ganteng. Tapi Bingung, Pak. sekarang kita saingan sama yang cantik juga. Gimana ya cara Nah, nyainginnya ya? Supaya kita gimana bisa mendapat. nyanyinya? Aduh, Tapi ya, susah, susah. ya mungkin dengan
iman dan takwa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Wis bang. Dari bahas juru selamat, Mesaya, akhir zaman, Dajjal sampai nikah, maksudnya mau ngapain sih? Ya maksudnya kita saling mengingatkan aja kalau ternyata sudah ada tanda-tandanya lah ya gitu. Aku pernah nih Yes. scrolling di TikTok kan, ada salah satu tandanya yang ini dari dari TikTok sih. Jadi aku belum dapat tahu sumber aslinya itu yang mana. Tapi ada cerita bahwa sungai Euphrates. Okay. Sungai Euphrates ini adalah sungai yang membentang dari di Timur Tengah, dari Iran sampai Afghanistan. Sebentar ya, sambil aku googling. Sungai Euphrates. Sungai Mahakam. Mahakam nggak tuh? Sungai Euphrates dan Sungai Tigris, dua pengawan yang menjadi sebab di daerah tempat tepiannya disebut Mesopotamia. Jadi ini sungai yang dulunya menjadi salah satu pusat peradabannya Persia tuh, kerajaan Persia. Ya. Jadi dia membentang dari Turki ke Syria terus ke Irak gitu. Nah, dalam ceritanya Sungai Euphrates salah satu tandanya kiamat adalah Sungai Euphrates ini mengering. Nah, Sungai Euphrates ini punya seperti dataran atau surface ya. Surface-nya itu yang berisi emas. Punya lapisan emas itu tadi. Nah, karena Sungai Euphrates ini dikelilingi melewati beberapa negara. Negara-negara ini ceritanya nanti bakal saling rebutan sumber daya alam ini yang tiba-tiba datang dari sini. Nah, itu adalah salah satu tandanya. Berarti kita akan ada perang dunia ketiga sih ini tuh. Gila. Ya gila ya, nggak apa-apa juga sih. Tapi gimana ya, kalau mau bilang nggak apa-apa itu kayaknya terlalu egois ya. Apa mungkin karena Indonesia kita ditinggal di negara yang tidak dilalui Sungai Tigris itu tadi ya, jadi kita bilang biarin aja lah. Iya, aku pernah dengar sih ada yang ngomong seperti itu. Kita itu nggak terlalu peduli sama news atau segala macam berita sampai itu ngefek ke kita sendiri. Kamu setuju nggak sama sentimen yang seperti itu? Kita tidak percaya news sampai ngefek. Kita nggak terlalu peduli sama soal news atau segala macam berita sampai berita itu ngefek ke kita sendiri. Ya percaya sih, itu maksudnya Ya, juga kan? salah satu tindakan yang bukan tidak menanya, ya bisa dibilang tolol juga sih. Maksudnya awal-awal nggak percaya, ternyata nanti akhir-akhirnya ngerasain sendiri, baru tahu loh. Kayak gini ya, ada perang di Ukraina sama Rusia. Kita mah ya nyantai-nyantai aja, kita tiap hari masih datang ke kantor, masih makan siang pakai warteg, masih main Genshin setiap harinya. Karena pakai masker jangan lupa. Pakai masker jangan lupa, tidak boleh lenggang, tidak boleh kendor, pakai masker karena kita udah vaksin ketiga ya guys ya. Nah itu sudah tadi. lah. Oh sudah dong, aku udah dong. Aku 4 sih. Gila. Suka doyan sama vaksinnya. Doyan vaksin. Doyan. Vaksin itu diminum 3 kali sehari juga nggak apa-apa. Ya udah nggak podcastan lagi kita tuh kali. Terus balik tadi yang Ukraina sama Rusia ya kan. Ya karena mereka yang perang, kita nggak ngapa-ngapain, ya udah tetap aja kayak gitu. Katakan yang perang Malaysia sama Indonesia kayak gitu, katakan. Ya kita sendiri yang akan yang malah peduli soal itu. Orang di belahan dunia lain, kayak orang lagi di Colorado atau lagi di Sydney gitu ya mereka mah cuek-cuek aja, mereka nggak tahu. Ini ya paling pol nih ya pasti cuma ngasih hashtag aja di Twitter.
Ya, save our earth. Save Go green. Indonesia, pray for Indonesia, ala gitu-gitu Green for doang. Indonesia. Sama aja kayak Green for- yang Ukraine kayak gini, save Iya. Ukraine, pray for Ukraine. Kita mah nggak tahu soal itu. Dan nggak Terus, banyak Selamat nggak banyak membaca peduli di juga. malangtimes.com. iya sih, nggak ada maksudnya itu, jadi nggak ada efek langsung mungkin ya. Tapi kan Karena secara nggak ngefek. nggak langsung juga tetap ada sih efeknya memang. Yes, kalau kita bilang kayak dari sungai tadi itu yang bisa kering, terus ada banyak sumber daya berlimpah kan, meskipun kita tidak apa itu menikmati sumber daya tersebut kan, tapi secara nggak langsung juga ada efek buat kita. Apakah itu harga naik atau Iya, ya bisa jadi seperti itu, macam-macam, harga naik. Lalu keuangan atau sama kayak katakan Sungai Yufrat yang mengering ini, lalu para negara-negara saling rebutan gitu kan ya. Negara kan pasti punya ally ya, Tem ya, punya sekutunya ya masing-masing ya kan. Nah ada itu pasti sekutu-sekutu. udah ngasih ini sih, pasti mereka akan ngajak sekutu-sekutunya untuk ambil sumber daya ini. Mm-mm. Nah itu Tapi sudah jadi tanda-tanda banget sih bakal jadi adanya perang dunia ketiga. iya sih, benar juga. Tapi menurutmu kalau kayak gitu tanda-tanda ya, itu bisa diantisipasi nggak sih sebenarnya? Sulit ya kalau kita ngomongin antisipasi atau enggak ya. Karena ini pengalamanku sendiri nih, Tung. Mm-mm. Aku pernah denger nih ya, kalau misalnya di saat kita mendekati akhir zaman, itu adzan itu udah mulai jarang katanya ya, udah jarang Iya, dikumandangkan. benar. Ada pernah dengar. Kita udah mau nyentuh tahun 2023, udah lama banget ya kita hidup di dunia ini sebagai manusia. Nah itu adzan sih masih banyak, bahkan di musola-musola juga masih banyak pembangunan musola-musola. Di Amerika pun agama yang paling banyak berkembangnya itu agama Muslim, agama Islam gitu ya kan. Dan di lain tempat juga banyak gitu. Tapi pernah ngerasain nggak kalau sebenarnya bukan adzan yang nggak ada, tapi kita yang nggak dengerin Ya, gitu tuh. Jadi iya kita sih. lagi di jalan misalkan ya, udah waktunya maghrib. Tapi kita seringkali di jalan itu masih pakai headset. Kita nggak Ya, kita nggak langsung dengerin atau langsung kayak kan adzan harus dijawab kan. Nah kita nggak jawab karena udah terpaut ada di jalan, sudah pakai headset, udah dengerin lagu kayak gitu. sudah terlalu sibuk dengan duniawinya Udah terlalu sibuk masing-masing. sama dunia, iya. Dunia sudah terlalu melenakan kita untuk benar-benar terpaut sama panggilannya Yang Maha Kuasa. Nah itu tadi berarti memang 5F, Gimana? fun. Fun. Itu tadi. Karena kita udah terlalu have fun untuk notice bahwa kita ini sebenarnya lagi dipanggil gitu, lagi dipanggil buat ibadah. Iya, kita terlalu sibuk sama duniawi, tidak notice, terus ya itulah fun tadi, keenakan sendiri, ngerjain sendiri, padahal belum tentu yang dikerjain enak. Bener sekali. Sayang banget ya kalau Fitnah. dipikir-pikir ya. Iya, ya nggak usah dipikir, itu sudah fitnah aja. Wih, bisa ngapain disensor? Ngapain disensor, udah ngomong aja. Nyantai lah. Iya, kan memang semua ini siapa? Mana ada orang yang beranggapan kalau Dajjal yang juru selamat? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Kalau kita secara karena kita seorang Muslim ya, wajib mengimani bahwa Dajjal itu salah, bahwa Ya, apapun yang dikatakan diomongin yang keluar dari mulut-mulutnya adalah kata-kata dusta, dan itu adalah fitnah, tidak boleh fitnah. diimani, tidak boleh diimani. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Fitnah tuh asyhadu minal fitness. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Hati-hati.
Kita Uh, harus hati-hati banget emang mm, mm. akhir-akhir Iya, zaman tapi ini. ya gitulah. Itu Dajjal tadi, akhir zaman. Ya memang sih sudah banyak sekali ya. Apa kalau kita lihat fenomena-fenomena dari fenomena munculnya, mungkin bisa dikatakan false atau ya kalau memang benar ya nggak masalah kayak gitu sih. Karena itu kan memang pasti terjadi terus kayak Iya, benar. tanda-tanda akhir zaman, Sunai, terus kaum lawan jenis atau wanita yang semakin banyak, terus terpecah belahnya apa jurusan sih, apa sih Aliran, kalau bilang aliran, nah, jurusan aliran. aliran di agama Islam sendiri Iya, sampai benar. berapa bagian. Nah, itu kan sudah apa ya, sudah pasti terjadi lah mau Udah bagaimanapun ngeliatin kita. banget ya bahwa ini udah bakal terjadi sih. Iya, itu bakal ya tetap pasti lah pasti terjadi itu. Kalau aku sendiri kan, merasakan secara pribadi fenomena akhir zaman itu tadi ya kayak, azan itu tadi ya, Tung, ya kalau aku pikir-pikir ya. Hmm. Nah, kalau kamu sendiri punya ada pengalaman pribadi nggak Yang dirasain kalau yang dekat-dekat dirasain? akhir zaman. Mhm. Secara langsung sih nggak ada paling ya, karena juga nggak begitu notice juga kan Mhm. sama sekitar karena aku juga orangnya introvert ya, hikikomori. Gitu banget ya? Iya gitu banget. Cuma memang kalau dari berita, wah banyak sekali. Banyak sekali. Tidak ada yang bisa Iya iya dijawab iya, kalau bener dari bener. berita atau dari info-info terkait itu. Kalau ngalamin sendiri memang apa ya, kayaknya ya syukur lah mungkin ya. Maksudnya belum merasakan berarti masih dikasih nikmat. Oh, Biar kita masya enggak, Allah. biar biar enggak kepikiran aduh akhir zaman, aduh akhir zaman. Iya iya, bener sih. Kalau, yang paling umum sih ini sih, kita bakal punya banyak teman-teman atau, kenalan-kenalan yang apa Mm-mm. ya, katakan, memaklumkan, hal-hal yang harusnya salah. Katakan, eee, mabuk kan salah ya, Tok, ya? Salah banget. Salah Homer, dong, Homer itu. Homer. Tapi banyak yang maklumin gitu. Akhirnya orang yang mau buka bar dikasih izin, orang yang lagi, mau jual-jualan soju diizinin. Terus ada orang yang mabuk di jalan, itu tuh orangnya dia itu punya masalah kayak gini gini gini, padahal dia mah ya memang suka mabuk aja gitu. Orang punya masalah mah ya berdoa anjir. Acara dulu, acara. Acara nggak tuh, acara. Nah kayak gitu, itu sih Nama. yang paling umum ya kayaknya kayak kalau kalau di kita-kita. Iya, maksudnya kan sekarang nih, apa bagusnya minum minuman seperti itu? Iya, Uh, nggak ada bagusnya. Baiknya apa? Oke lah kalau misalnya ada yang bilang ngatain kalau ada di tempat dingin, di freezing cold winter atau di tempat mana kah, terus buat bantu orang yang kena accident bencana alam kejatuhan salju terus harus dikasih minuman keras supaya dalamnya hangat. Mungkin pribadi sih tidak membenarkan kan, soalnya kan bisa ada air panas atau di gimana kan. Iya. Nah, tapi kenapa kok Mhm. harus pakai itu? Cuma kalau memang untuk itu ya mungkin adalah toleransi yang mungkin membolehkan. Tapi kan secara kalau kita secara sadar konsumsi itu, Iya tahu nggak itu boleh, benda apa, kita ngapain dikonsumsi. nggak boleh, nggak boleh. Sayang bro, Mhm. tubuh bro. Banyak sih yang, dari relasi-relasiku yang sepertinya sih, udah mulai kayak ya condong banget ke situ, udah kayak ngasih ngasih iya gitu, ngasih oke kalau ada orang-orang yang ya free sex kah, yang minum minuman Hmm. keras. Padahal kan kita diajarkan ya di, apa namanya, dalam hadis nih aku tahu banget, "Jika di antara kamu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, dan jika tidak cukup kuat untuk melakukannya maka gunakan lisan. Namun jika kamu masih nggak kuat juga maka ingkarilah dengan hatimu, karena itu adalah selemah-lemahnya iman." Ya udah, kita Iya, ngingkari aja itu sudah selemah-lemahnya iman gitu. Tapi kalau iya, kita memaklumi, itu kan udah
udah memberikan Nggak bisa, iya, nggak bisa. Kita ya udah mau nggak memberikan mau ya, validasi bahwa ya iman kita nggak kuat. malah seakan-akan mendukung secara tak langsung. Ya wes Nah, gak itu anu dia. buat-buat toh kono yang penting kon nggak ganggu aku, nggak masalah wes lakono kerjakan. Nah, menurutku itulah selemah-lemahnya iman. Iya, cuma ya Kalau bisa memang kita ubah, haruslah kita ubah, ya kan? ya pertama mungkin dari omongan atau tadi Lisan apa aja dari dulu, ya kan? lisan dulu. Nggak baik loh Nah, minum kayak gitu. Apa kayak mm-mm. misalnya kita ini kan kayak diajak gitu kan. Kamu mabuk nggak sih, Tang? Gitu. Mm-mm. Aduh, aku mah cupu orangnya, minum Yakult doang Mm-mm. udah teler gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, Ya kurang-kurangin beda. lah gitu. Kalau aku sih ngomong sering kali kalau diajak sama Mm-mm. kolega-kolega sih kayak gitu. Oh, kalau kalau itu bagus sih. Kalau aku sih ada caraku sendiri. Misalnya Oh ya? diajak gitu ya. Ah, Gimana misalnya tuh? diajak sama teman tuh. Mabuk. Ayo. Tapi pas ikut ke sana, aku tak nyetel murotal. Nggak ikut mabuk. Itu aku tuh. Ambu banget. Mereka langsung sadar kan. Astagfirullahaladzim, kenapa aku membawa mixer di tanganku? Iya, itu kan dia ngajak. Mabuk. Ayo. Datang ke tempatnya. Setel surat ayat kursi atau surat kul 3 Biar ini kul. ya setannya keluar semua. Nah, tapi kita cuma sambil nonton, nggak usah pakai lisan. Kita kan pakai media sekarang, Wow, pakai wow, wow, teknologi. wow. Karena canggih kan, iya dong, 2022 coy, ngapain? Kita harus pakai media, memanfaatkan. Nah, iya. Ngeri, ngeri, ngeri. Jadi gimana nih menurutmu sama apa akhir zaman sama Dajjal sama Iya, Mesia benar itu sekali. menurutmu pribadi? Kita kembali lagi sama bahasan awal kita bahwa sudah adanya dajjal-dajjal, dajjal kali. Eh, Pihak-pihak yang mengaku sebagai juru selamat adalah Nah, tanda-tanda akhir zaman gitu. Terutamanya di berita yang lagi apa namanya, eh, lagi hot-hotnya ini, lagi panas-panasnya ini. eh, Secara bijaksana kita bisa nggak sih eh, mengaccept bahwa eh, hal bahwa adanya juru-juru selamat ini adalah tanda bagi akhir eh, pertanda akhir zaman bagi kalian. Eh, Boleh dong kita apa namanya, berbagi pendapat juga di apa namanya, di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ada unek-unek, boleh sambil-sambil ini juga apa namanya, katakan apa yang ada di hati kalian soal akhir zaman ini, apa yang opini-opini kalian di soal akhir zaman ini di kolom komentar. Uh, Terima kasih buat semuanya sudah datang dan juga mendengarkan kita diskusi. Pastinya kita juga jangan lupa kalau kita pilih. oke, terima kasih Antung, thank you banget. Thank you, thank you, thank you. Oke, dadah.